warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosa Alfianita dengan NIM 123260055 dengan rekan saya bernama Ida Ayu Komawidya Pratniani dengan NIM 123260118. Di sini kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil PKM kami yang berjudul Dimple atau Dimsum Biji Salak dengan isian ikan lele, inovasi pakan lokal bernutrisi tinggi dan ramah lingkungan. Dimple atau dimsum biji salak dengan isian ikan lele adalah dimsum inovatif berbahan dasar tepung biji salak dan isian daging ikan lele. Tepung biji salak mengandung antioksidan seperti flavonoid, tanin, serta sedikit alkaloid dengan kalori lebih rendah dibandingkan tepung protein rendah biasa. Sementara itu, ikan lele akan asam omega 3, 6, dan 9 serta merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan. Kami mengambil ikan lele karena merupakan ikan lokal yang memiliki banyak khasiat. Inovasi ini berpotensi menjadi peluang usaha berbasis bahan lokal yang ramah lingkungan. Dimple atau dimsum biji salak dengan isian ikan lele memiliki berbagai keunggulan yang dapat ditawarkan, yaitu pertama, tinggi protein dan rendah kalori, yang kedua, memiliki rasa yang unik dan lezat namun tetap sehat, dan yang ketiga, harga yang terjangkau. Tujuannya yang pertama, untuk memanfaatkan limbah menciptakan produk bernilai ekonomi tinggi, yang kedua untuk menghasilkan olahan makanan yang ramah lingkungan dan memiliki nutrisi tinggi, dan yang ketiga untuk menciptakan inovasi kuliner yang menarik dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Manfaatnya pertama, menyediakan alternatif pengolahan limbah biji salak menjadi produk makanan yang lebih lezat dan bernutrisi tinggi. Yang kedua, meningkatkan kandungan gizi pada dimsum dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, meningkatkan ekonomi lokal dan menggunakan bahan baku lokal. Luarannya, yang pertama, menghasilkan produk berupa tepung dari biji salak yang menarik yang memiliki nilai tambah seperti bahan pangan. Yang kedua, memberikan nilai tambah pada biji salak biasa dianggap limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Peluang pasar dimsum yang terbuat dari tepung biji salak dan diisi dengan ikan lele sangat menjanjikan. Produk ini mempunyai keunikan biji salak yang kaya serat dan antioksidan dengan sumber protein tinggi dan ikan lele, sehingga menarik perhatian konsumen yang peduli akan kesehatan dan gizi. Target pasar yang potensial meliputi masyarakat kelas menengah ke atas, penggemar makanan laut, serta restoran modern. Untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan, strategi pemasaran yang dapat ditetapkan meliputi penggunaan media sosial, pemasaran melalui influencer, dan kerjasama dengan berbagai restoran. Analisis biaya. Pertama, perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, jumlah produk dalam 4 bulan yaitu 4.000 pieces. HPP sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel 3.140 ditambah 5.512 sama dengan 8.652. Biaya produksi per buah sama dengan total biaya produksi per jumlah produksi yaitu 8.652 per 4.000 pieces. Yang kedua, penentuan harga jual per pieces yaitu 3.000, target penjualan per hari yaitu 40 per hari atau 25 hari kerja dalam 1 bulan. Yang ketiga, break even point atau BEP. BEP sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Biaya tetap yaitu 3.140, harga jual yaitu 3.000, biaya variabel atau per unit yaitu 5.112 per 4.000 pieces sama dengan 1.378. BEP sama dengan 3.140 per 3.000 dikurang 1.378 sama dengan 1.936 pieces. 4. Profit per pieces sama dengan harga jual per pieces dikurang biaya produksi per pieces sama dengan 3.000 dikurang 2.163 sama dengan 837. Profit per bulan yaitu
Penjualan per bulan dikali profit per pieces, yaitu 1000 pieces dikali 837 sama dengan 837.000. Profit per 4 bulan sama dengan 4 dikali 837.000 sama dengan 3.348.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pelaksanaan dari pembuatan produk kami. Yang pertama adalah alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan adalah kompor, chopper, garpu, panci kukus, pengaduk adonan, oven, baskom stainless, wajan, pisau, capitan masak, spatula, ayakan tepung, sendok, dan timbangan makanan. Yang kedua adalah bahan yang dibutuhkan. Bahan yang dibutuhkan meliputi biji salak, garam, wortel, ikan lele, saus tiram, telur, tepung terigu, gula, daun bawang, bawang merah, jahe, kulit dimsum, bawang putih, dan lada bubuk. Selanjutnya adalah proses pembuatan tepung biji salak. Yang pertama, biji salak dicuci hingga bersih dan dikeringkan. Kemudian, biji direndam dalam air dengan perbandingan 1:2 selama 8 jam. Lalu, biji dikeringkan menggunakan oven pada suhu 65 derajat Celcius dalam waktu 48 jam. Kemudian, bagian dalam biji dihaluskan menggunakan grinder dan penyaringan menggunakan ayakan berukuran 60 mesh. Selanjutnya adalah proses pembuatan dimsum. Yang pertama, dipisahkan ikan lele mulai dari kepala, sirip, dan tulangnya. Lalu, daging lele tersebut dimarinasi dengan 1 sendok makan saus tiram, 1 ruas jahe yang telah diparut, dan sedikit garam. Kemudian, didiamkan selama sekitar 30 menit. Lalu dihaluskan daging lele tersebut menggunakan perajang, blender, atau dicincang manual. Selanjutnya, dimasukkan bawang putih serta bawang merah ke dalam chopper atau blender, lalu dihaluskan bersamaan dengan daging lele. Setelah adonan halus, ditambahkan tepung biji salak, tepung sagu, lada, garam, gula, dan telur. Lalu diaduk menggunakan chopper hingga tercampur rata. Selanjutnya, ditambahkan cincangan wortel dan daun bawang ke dalam adonan. Lalu adonan diaduk hingga menjadi kalis. Kemudian dilakukan tes rasa dengan menggoreng sedikit adonan. Ditambahkan bumbu jika diperlukan sesuai dengan selera. Kemudian, bungkus adonan tersebut dengan kulit dimsum sesuai dengan selera. Selanjutnya, ditaburi dimsum dengan parutan wortel setelah semua adonan selesai dibungkus. Dimsum dikukus selama 10 menit hingga matang, kemudian disajikan. Berikut ini adalah desain kemasan dari produk kami. Selanjutnya adalah strategi pemasaran, strategi penjualan, dan evaluasi. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Kami telah merancang 5 strategi pemasaran dalam memasarkan produk kami. Yang pertama adalah packaging, yang mana kami akan membuat desain kemasan yang menarik dan juga bersih agar customer bisa tertarik untuk membeli produk kami. Yang kedua adalah event, yang mana kami akan mengikuti event atau bazar seperti event kuliner atau bazar makanan untuk mempromosikan produk kami, dan kami juga akan menyediakan sampel gratis agar para masyarakat bisa mencoba produk kami. Yang ketiga adalah konten, yang mana kami akan membuat konten vlog tentang manfaat dari biji salak dan daging ikan lele untuk kesehatan, sehingga para masyarakat akan teredukasi dan tertarik untuk membeli produk kami. Yang keempat adalah testimoni, yang mana kami akan membuat video testimoni dari pelanggan. Dan yang kelima adalah kami akan menampilkan testimoni tersebut di situs web atau media sosial milik kami. Yang kedua adalah strategi penjualan. Kami memiliki 2 strategi penjualan. Yang pertama adalah penjualan secara online, yang mana kami akan membuat situs web atau toko online di platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop, yang mana nantinya kami akan menjual produk kami di situs web tersebut atau toko online tersebut. Lalu kami juga akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menampilkan produk kami atau mempromosikan produk kami dan juga menampilkan testimoni dari pelanggan. Yang kedua adalah penjualan secara offline, yang mana nantinya kami akan menjual produk kami secara offline di pasar, event, atau bazar. Selanjutnya adalah evaluasi.
Kami akan melakukan evaluasi penjualan dimsum dengan cara melakukan survei online kepada para konsumen untuk mendapatkan umpan balik dari para konsumen. Selanjutnya adalah rekapitulasi dana. Berdasarkan rekapitulasi dana yang telah kami buat, jumlah yang kami butuhkan untuk membuat produk kami sebesar 9.252.000. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Kegiatan yang akan kami lakukan yang pertama adalah melakukan survei lokasi bahan baku, yang kedua adalah melakukan survei tempat usaha, yang ketiga melakukan pengadaan alat dan bahan, yang keempat melakukan proses pembuatan produk, yang kelima melakukan pengadaan media dan promosi, yang keenam menjalankan usaha, dan yang terakhir adalah melakukan pemasaran produk. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami memohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.